Kalau sunroof bocor terus membasahi kabin, padahal bikin kaca pecah kalau nggak segera dibersihkan. Apa bisa kita biarin kering sendiri? Maksudnya apa sih? Bahagia terus, mitos fakta apa benar polusi yang dihasilkan oleh bahan bakar bensin lebih berbahaya dan lebih banyak dibanding polusi yang dihasilkan oleh bahan bakar solar? Danar Galih Jatnika, ketika mendengar musik di audio sebaiknya jangan ganti lagu setengah di pertengahan musik, katanya bikin audio cepat rusak ya, tergantung. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos fakta nomor 30. Zaki Ikasyul. Iyalah ya, gue mungkin salah baca. Susah men. Baru masuk mobil langsung nyalakan AC bisa menyebabkan komponen rusak karena interior masih panas dari efek sinar matahari. Enggak sih. Jadi kan gue udah pernah kasih tipsnya ya. Lu kalau mau masuk mobil terus mobilnya panas banget, lu nyalain AC. Sebelum lu nyalain AC itu lu buka dulu jendelanya biar anginnya pindah. Intinya ketika anginnya pindah berarti kan yang didinginkan kan lebih adem lah ya anginnya daripada angin panas itu. Ya otomatis kabin lu cepet dingin. Tapi kalau lu bilang cepet rusak AC ya enggak sih. Emang tugas AC mendinginkan kok. Nggak usah suhunya segitu tiap hari juga tugasnya dia begitu ketika nyala mati. Tenang aja. Kalau buka yang circulation itu, Nah, gua saranin sih jangan. Yang circulation lu biarin aja ketutup, lu ambil udara dari dalam. Karena ketika lu ambil dari luar, biasanya nih banyak debu-debu dan banyak kotoran-kotoran pohon dan segala macam itu masuk ke tarik dalam. Dan sering banget nih, sering itu berarti 3 dari 10 ya. 3 dari 10 itu mobil-mobil yang nggak pernah buka itu ketika mereka buka, itu ada sarang tikus, sarang cecek, ada apa yang ikutan kesedot ke dalam. Jadi gue beneran gak saranin sih lo orang sih buka-buka itu sih. Lo ambil dari dalam aja nggak apa-apa ya kan, dari dalam aja nggak usah lu puter-puter. Jadi, dan gue paling benci tuh, driver kita ada satu tuh, Pak Heri tuh. Kalau naik Audi gue ya, dia selalu pencet itu circulationnya tuh. Gue kesel bener. Kenapa? Gue juga gak tahu kenapa gitu loh. Maksudnya udah sih biarin aja sih settingan gue gitu kan. Gue kesel karena ya itu maksudnya settingan itu tuh kan ngebuka nih flap yang dari luar. Nah, flap dari luar itu nggak kelihatan bro. Lu nggak tahu itu tuh di situ ada debunya atau kagak. Ketika dia ngebuka dia sedot ke dalam boot. Ya lu masukin debu yang lu nggak butuh sebenarnya gitu loh. Dan itu nggak mungkin kena air karena itu memang didesain untuk tidak kena air. Jadi udah pasti numpuk debunya di situ. Dan memang seringnya debu, anak tikus, anak ceceknya sendiri ada kecoa itu ya di situ gitu loh ngumpulnya. Jadi gua nggak saranin, maksudnya ini Indonesia bro. Lu mau hirup udara luar yang segar ketika lu jalan-jalan, lu buka jendela aja. Ya kan lebih bagus lu buka jendela, lu matiin tuh AC gitu loh daripada lu nyalain AC kemudian circulation luarnya dimasukin. Aduh, bikin urusan aja itu. Teguh dong, kalau sunroof bocor terus membasahi kabin, padahal bikin kaca pecah kalau nggak segera dibersihkan. Apa bisa kita biarin kering sendiri? Maksudnya apa sih? Sunroof bocor, yang bocor itu biasanya karet-karetnya kan, karet sealnya atau silennya kan. Ya itu aja lu ganti. Apakah bikin kaca pecah kalau nggak segera dibersihkan? Hah? Gua nggak ngerti sih. Kaca sih nggak mungkin pecah segampang itu sih bro. Sunroof itu kadang-kadang lu tabrakan pun sunroofnya nggak pecah gitu loh. Jadi ya lu nggak usah takut pecah sih. Biasanya sunroof pecah tuh ya ada yang ngetok ya kan, ada yang nginjek, ada yang nyangkut, ketimpa atau lu kecelakaan terus lu kebalik ya. Tapi kayak biasanya lu nabrak aja sunroof nggak pecah sih. Jadi harusnya dia kuat banget. User bla bla bla. Bener gak bang kalau sering pakai AC dual zone bisa bikin kompresor AC jadi berat daripada dibuat satu suhu aja? Enggak. Dual zone sama satu suhu kalau misalkan mobil Eropa itu yang ngebuka heaternya. Jadi AC-nya tetap jalan, yang misalkan passenger lu mau lebih anget, heaternya di situ dibuka sama dia, bukan AC-nya yang digedein atau kecil, enggak. Tidak secanggih itu. Kontrolnya mereka jauh lebih simpel karena dengan AC yang sama, flap AC ditutup dikit, heaternya dibuka dikit sama mereka. Stefanus Hermawan, kok mobil 2 hari kehujanan, lalu di starter jadi panjang dan keluar asap putih dari knalpot, apakah normal? Tidak. Soalnya biasa nggak pernah seperti ini, ya tidak normal bro. Biasanya keluar asap putih dan long start itu ada yang bocor masuk ke dalam intake atau ada yang bocor di si busi lu. Jadi masuk di tempat busi itu ada yang bocor masuk ke situ. Saran gue sih abis itu lu bawa ke bengkel untuk dibersihin dan dicunap dan dilihat sumber bocornya, jangan sampai masuk lagi. Karena kalau hanya hujannya dari atas, tidak seharusnya itu masuk. Biasanya itu lu lewat genangan air, dia nyiprat sampai ada yang masuk, itu iya oke. Tapi kalau hanya hujannya dari atas,
Enggak sih bro. Hanifandi, apa rendahnya suhu AC mobil bikin mesin boros? Sebenarnya bukan rendahnya suhu AC mobil sih, suhu luarnya juga. Jadi maksudnya suhu di kabin lu itu berapa, ketika lu taruh paling rendah ya dia akan nge-push sampai paling rendah, baru dia mati. Kalau dia belum dapat temperatur itu, dia nggak bakal mati. Kalau udara yang di luarnya memang kelewat panas ya dia akan lama matinya. Makanya AC-nya itu kan ya balik lagi sih sebenarnya AC boros atau tidak itu satu oli kompresornya lu ganti dengan baik atau enggak, dua pendinginannya optimal atau enggak, tiga engine lu sendiri nih si coolant-nya itu dingin apa enggak, itu semua pengaruh karena dari itu semua baru AC lu bisa mendinginkan secara cepat, makanya si AC itu bisa cepat mutus atau cepat mati. Kinerjanya jadi ngebedatin mesin atau enggak kan intinya. Iya, dan si mesin itu sendiri. Jadi orang percaya nggak percaya ya. Gue sampai pernah bilang kan sama orang kan, gue mau mobil dingin banget nih. Ini orang pakai mobil waktu itu Innova Reborn lah ya. Innova Reborn yang bagus. Kemudian dia mobil baru, masih 20.000 km baru keluar. Dia bilang kurang dingin. Oke, kaca film gue suruh ganti. Dia udah ganti yang paling gelap ya kan. Itu membantu banget ya kan. Kemudian dia udah servis AC di tempat kita, udah kita tambahin booster juga untuk di AC-nya supaya AC-nya jauh lebih dingin juga. Dia bilang emang udah dingin, udah jauh lebih dingin dari sebelumnya tapi kurang dingin. Oke, yang terakhir gue bilang udah lu ganti coolant. Serius. Kan coolant-nya masih standar nih dari si Toyota kan. Gue bilang udah lu ganti coolant, lu ganti yang OAT yang seperti yang kita jual ya kan. Dia mikir, emang bisa ya dingin? Dah, lu ganti dulu, kita colokin temperatur, lu ganti dulu. Kalau nggak turun, lu nggak usah bayar coolant-nya, gue bilang kan. Begitu coolant-nya diganti, temperaturnya turun lagi. 0,5 sampai 1 derajat. Ya dia goyang-goyang lah ya, maksudnya termometer kan juga nggak seakurat itu ya. Tapi turun 1 derajat hanya ganti coolant. Dan itu baru dia bilang, iya ini udah paling dingin. Gue bilang ya udah paling dingin, gue bilang. Lu mau lebih dingin lagi ya itu kondensor lu pasangin sprayer itu apa namanya wiper gitu kan, lu spray itu kondensor biar dia dingin. Karena kalau nggak bisa lebih dingin lagi dari itu, percuma. Dan itu emang works. Jadi ketika coolant lu ganti yang bagus, kan dia heat transfernya lebih bagus. Jadi kan dia panasnya kan kebuang lebih cepat. Otomatis si AC sendiri, si kondensor itu sendiri, dia nggak panas, dia lebih cepat dingin juga. Itu pengaruh. Ini kita cerita mobil baru ya, baru 20.000 km, ya nggak mungkin aneh-aneh kan kerusakan kan. Memang dia bilang kurang dingin, karena dia biasa pakai mobil Eropa yang jauh lebih dingin. Ya balik lagi, Innova Freon cuma 500 gram, Mercy, BMW, Audi itu 1 kilo lebih. Satu mobil gitu kan, jadi ya udah pasti yang Mercy lebih dingin lah ya. Nggak bisa ya, 500 gram lu nggak bisa isi 1 kilo ya, nggak bisa. Baru gue mau nanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Sistemnya segitu. Nah, mitos atau fakta, The Movers, apakah radiator mobil yang 2 ply, 3 ply lebih bagus dari bawaan standar 1 ply? Ya iyalah, kalau nggak orang nggak beli. Racing itu dia biasanya pakai 3 ply, karena biasanya di ilmu racing kalau lu balapan di sirkuit lu nggak boleh pakai coolant, lu bolehnya pakai air. Karena ketika dia pecah di jalan, itu kalau coolant kan licin. Nah, kalau air kan lu tungguin kering, dia udah kering gitu. Jadi itu ilmunya ya. Kalau lu bawa hari-hari, gua nggak saranin lu pakai air. Gua saranin lu pakai coolant karena dia jauh lebih dingin. Nah, dia pakai 2 ply atau 3 ply untuk mengkompensasi itu. Karena dia pakai air biasa, dia tidak pakai coolant. Makanya dia harus pakai 2 ply atau 3 ply supaya pendinginannya jauh lebih bagus. Nah, lu bayangkan kalau 2 ply atau 3 ply itu lu kasih coolant, ya otomatis lebih bagus juga pendinginannya. Upper dan lower tank yang disolder 3 ply ke atas, gimana cara korokinnya? Ya lu potong dulu. Lu potong dulu, lu korokin, baru lu solder lagi. Emang begitu. Mending 50-50 atau 30-70 untuk iklim Indo. Gua sih saranin yang udah premix ya. Jangan lu mix sendiri ya. Kalau yang lu mix sendiri, kalau lu tahu cara mixnya oke. Lu pakai Aquades atau air AC yang tidak punya mineral, lu mix sesuai. Nah, gua sih suka mix yang 50-50. Gua nggak suka yang 30-70. Pak Nizak Mato, pakai oli mesin mobil turbo di non turbo lebih bagus karena oli turbo lebih tahan panas. Iya. Balik lagi sih, lu pakai oli mesin sesuai spek aja. Lu mau turunin dikit, lebih encer dikit, oke. Atau lebih kental dikit biar nggak berisik juga oke. Jangan terlalu jauh bedanya. Bahagia terus, mitos fakta, apa benar polusi yang dihasilkan oleh bahan bakar bensin lebih berbahaya dan lebih banyak dibanding polusi yang dihasilkan oleh bahan bakar solar? Gini, tergantung negaranya mana. Kalau negara lu banyak pakai solar ya solar. Kalau pakai bensin ya bensin. Itu jenis banyak polusi lah ya. Cuman kalau lu tanya berbahaya mana, sebenarnya lebih sebenarnya sama aja. Karena yang berbahaya itu kan CO-nya ya, karbon monoksida. Karbon monoksida itu bisa membunuh lu. Banyak orang bunuh diri di dalam mobil dengan cara masukin asap ke dalam mobil, kemudian ditutup jendelanya, itu mati lemas. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, kenapa kok bule lebih senang solar? Karena memang solar itu tidak pakai, zaman dulu ya, solar itu tidak pakai timbal.
Bensin ada timbalnya. Nah, itu logam berat yang tidak suka nih. Tetapi solar sekarang kan udah jauh lebih bagus, teknologinya juga udah jauh lebih bagus. Apalagi kalau lu Euro 6, itu sulfur kontennya dan kadar ppm-nya itu jauh banget tuh, 0 tuh. Cuman ya itu, untuk mendapatkan Euro 6, diesel particle filternya very expensive, kemudian lu harus tambahin AdBlue juga kan, setahu gua, supaya dia bisa comply to Euro 6. Ya balik lagi sih bro, gue nggak saranin lu cium-cium di belakang mobil dan di belakang truk gitu kan, lu cium-cium gitu, gue nggak saranin lu sih. Tetapi memang kalau lu tanya sama-sama aja sih, menurut gue sih nggak beda terlalu jauh. Kalau lu ciumin tiap hari juga lu tetap mati bro, at the end of the day. Gue nggak saranin sih, banyak lagi sih. Air radiator coolant yang mengandung polypropylene glycol, engine ice, oke, lebih baik dalam mendinginkan mesin daripada radiator coolant yang mengandung ethylene glycol, oke. Propylene glycol sama ethylene glycol sebenarnya bedanya tipis ya bro ya. Mendingan daripada begitu lu naikin dari organic acid technology atau jadi hybrid organic acid technology ya kan. Mendingan lu naikin versinya ke situ. Kalau misalkan engine ice atau apa begitu kan itu merek dan memang fungsinya bagus ya kan. Balik lagi ketika lu pasang lu harus tahu nih temperaturnya dari berapa jadi berapa. Dan menurut gua sih yang penting coolernya bagus itu oke kok untuk mobil lu. Jangan coolant itu hanya sekedar air berwarna doang. Karena itulah yang kita lihat di Jakarta. Orang-orang bilang coolant, wah, bawa galon, warnanya biru, hijau gitu kan. Hijaunya hijau nggak jelas juga. Gue tuh sampai bingung, maksudnya ini ilmu dari mana lagi ya kan? Siapa yang bilang bahwa itu coolant? Coolant itu bukan warna bro, coolant itu kadar kalau lu orang yang tahu ya kan. Jangan sampai lu kena dibohongin ya kan. Oh ini coolant murah nih, 1 galon 5 liter cuma 100.000 gitu kan. Ternyata isinya cuma warna doang gitu loh. Dibandingkan yang seperti lo bilang ini, engine ice merek ini mahal loh, 1 liternya udah berapa gitu kan. Dan itu pun banyak dipalsuin loh, lu jangan salah ya, merek ini banyak dipalsuin. Lu hati-hati, lu beli yang bagus, kalau lu beli yang bagus lu akan puas belinya. Gua tahu, gue pernah pakai juga. Dan ya balik lagi, Dowo gue juga punya Nine Circle ya kan, yang organic acid technology, itu juga udah bagus banget gitu loh. Jadi dari gallon, dari semua mobil-mobil gue pasang-pasangin, ini gallon kita mau bikinin video before dan after. Before-nya idle temperature-nya berapa, ketika kita ganti coolant jadi berapa, itu pengaruh banget men, emang pengaruh banget, jauh banget sih bedanya sih. Danar Galih Jatnika, ketika mendengar musik di audio sebaiknya jangan ganti lagu setengah di pertengahan musik, katanya bikin audio cepat rusak. Ya tergantung, kalau lu pakai kaset tape pita ya iya cepat rusak, kalau lu pakai MP3 enggak lah ya, harusnya ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.